Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 ingin menampilkan video kami yang berjudul Ruang yang Tersisa. Bali, sebuah pulau dengan sejuta keindahan alamnya. Pariwisata membawa pertumbuhan ekonomi. Namun di balik itu, ruang terus berubah. Dan tidak semua orang punya posisi yang sama di dalamnya. Aduh, jalanan sekarang makin rame macetnya. Tuh lihat aja soal Tegalalang, makin lama makin sempit. Pinggirannya udah jadi kafe beton semua. Sama aja mang. Bukti ibu yang di Ubud sana itu kosong belum bulan ini. Tamu itu pada pindah ke Villa Baru itu sana. Bu, pesen ekstranya satu seharian di pasar seni. Kelasina saya ditawar murah banget. Dikira kita nggak nyampe pakai mesin kali ya? Bener dek, aku habis nyambut rombongan tamu di resto tadi. Bayarannya nggak seberapa, udah gitu namanya di pinggir kolam renang lagi. Seakan-akan tari Bali ini udah nggak ada sakralnya lagi. Beli ketut. Hutang ada, sudah jatuh tempo. Homestaymu ramai, tapi kenapa cicilanmu macet? Kau ada tidak bisa melunasinya hari ini. Saya sita homestay ini. Mbak, ini tuh tanah warisan adat dan kami sudah tinggal di sini sudah puluhan tahun. Anda tidak bisa mengambil hak kami. Loh, tapi dalam sistem perekonomian, lahan itu mengikuti kehendak investor. Lagian, Anda tidak bisa melunasi kan? Terus gimana tuh? Uang kita, tanah kita, air sumber kita, diam-diam diambil alih. Apa kita cuma jadi penonton di tanah kalian kita sendiri? Makanya itu Bu, ini bukan sekedar jual beli tanah biasa. Ini artinya kita pelan-pelan diusir dari tanah kita sendiri. Lahan kita banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman. Bahkan pesisir dan sawah juga ikut berubah. Aku nari, tapi tari bukan lagi jadi sakral, malah jadi untuk konten buat dijual. Iya, budaya kita sekarang dikemas supaya laku, bukan lagi karena maknanya. Dari agraris ke pariwisata, semuanya berubah cepat. Tapi kita belum tentu ikut sejahtera. Kerajinan juga pesaingnya makin banyak, UMKM banyak, tetapi persaingannya ketat. Ini tanah kita, kenapa kita yang tersingkir? Betul, karena ruang kita sekarang bukan sekedar tempat, tapi udah jadi komoditas. Kalau semua ruang sudah diambil, lebih baik saya menyerah saja deh. Ketut, kalau kita menyerah, kita akan benar-benar hilang dari ruang ini. Sudah ngeluhnya, kalian sadar nggak bahwa masalah kalian ini adalah masalah kontestasi ruang di Bali? Lahannya sangat terbatas karena yang ingin memakainya juga sangat besar, apalagi dengan adanya pemodal yang besar. Jika kalian terus memikirkan diri sendiri, maka lahan itu akan dengan mudah tergusur. Jadi, ruang memang berubah, tetapi pilihan kita tidak dapat berubah. Maksudnya Pak? Pembangunan itu bukan hanya untuk ruginya saja, tetapi juga budaya dan lingkungan. Kita bisa mengambil jalan tengahnya dengan menggabungkan budaya lokal dan tidak meninggalkan perkembangan zaman. Selama kita bisa menjaga zonasi desa kita, mana yang bisa untuk dijual, mana yang untuk tidak dijual, maka kita tidak akan kalah. Jadi ruang ini masih bisa kita pertahankan, Pak. Selama kita bisa menjaganya, maka kita tidak akan kalah. Pembangunan tanpa keseimbangan akan menghilangkan kehidupan manusia. Namun jika kita berkolaborasi, maka hal itu bisa terjaga. Menyerah bukan pilihan. Di
Di tengah himpitan gentrifikasi dan pemodal besar, kolaborasi dan saling menjaga adalah satu-satunya cara agar kami tetap punya ruang yang tersisa di rumah kami sendiri. Kita jaga Ruang yang tersisa. Sebagai Mrs. Tafasya yang berperan sebagai investor. Sebagai pemilik homestay yaitu Bu Wayan. Sebagai Nikomang atau tour guide. sebagai beli ketut. Sebagai pecalang. Sebagai Dewi yaitu penagih. Sebagai ini Gadek, sebagai koperasi kayu atau anyaman. Di tawar murabba. Kita menyerah. Coba awasin. Kebalik. Ini tanah kita. Kok nggak jadi? Tidak bisa. Boleh. One is the loneliest number that you'll ever do.